Ya, sambil menunggu yang satu orang tadi ya, kita mulai saja perkuliahan kita hari ini. Nama saya Arina Primasiralahi. Nah, jadi saya akan mengampu mata kuliah kita ini, mata kuliah desain web selama 1 semester di kelas kalian teori dan praktek. Nah, nanti mungkin akan ada asisten lab yang akan mendampingi untuk kegiatan praktek ya. Nanti akan diumumkan siapa asisten labnya yang akan mendampingi kalian. Nah, jadi kita masuk ke kontrak kuliah. Jadi selama 1 semester ini kita punya kontrak kuliah atau peraturan selama perkuliahan di 1 semester bersama dengan saya di mata kuliah desain web. Perkuliahan daring kita menggunakan dua perangkat ya, yaitu Google Classroom dan Google Meet sebagai media untuk tatap muka kita. Di kontrak kuliah kita keterlambatan paling lama 15 menit. Kenapa saya bilang 15 menit? Mungkin ya, ini kan kalian di rumah. Nah, bisa jadi jaringannya atau koneksinya, atau baru bangun jam setengah 9 pas saya udah kirim link. Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi saya kasih keterlambatan paling lama 15 menit. Kenapa? Karena ketika saya nanti sudah mulai nih ya, ini sudah mulai saya ngomong serta cerita, menjelaskan, tiba-tiba ada yang masuk ya kan, berarti kan saya harus keluar dari slide saya dulu. Nah, saya klik lagi oke, saya izinkan masuk. Nah, itu membuat pikiran saya buyar nanti. Ya, nggak konsen lagi saya udah sampai mana tadi saya ajarkan. Nah, itu jadi membuat buyar. Ya, jadi kalau sudah saya kasih linknya, ya silahkanlah cepat-cepat join. Ya, kemudian yang ketiga, absensi maksimal 3 kali selama 1 semester di satu mata kuliah. Kemudian silakan dinonaktifkan mikrofon saat perkuliahan berlangsung, kecuali nanti saya misalnya tunjuk satu orang, saya panggil namanya, ya boleh membuka mikrofonnya, menghidupkan mikrofonnya. Atau kalau misalnya mau memberikan tanggapan, silahkan melalui chat Google Meet-nya terlebih dahulu ya, karena kan kalau di chat nanti kedengaran notifnya sebenarnya, jadi tidak langsung dipotong saya bicara. Nah, kemudian tugas UTS, UAS itu wajib diupload dan submit melalui Classroom. Jangan ada lagi yang mengirimkan melalui chat pribadi WA ya. Jadi kalau misalnya nanti UASnya belum keluar nilainya, ada yang tidak keluar nilainya, jangan ditanya, Bu, kenapa nilai saya belum keluar, tidak keluar nilai UAS saya. Ya, silakan dicek lagi Google Meet, Google Classroom-nya. Sudah dikumpul belum jawaban atau lembar jawaban UASnya? Kalau hanya diupload, berarti belum terkirim ke saya. Nah, seperti itu. Jangan kamu ngotot. Nah, ada yang seperti itu, ngotot. Saya sudah kerjakan, Bu. Saya sudah kirim. Nah, di Google Meet, Google Classroom saya tidak ada data kamu terkirim ke saya. Ya, karena kamu hanya masih mengupload, belum submit. Nah, itu dia. Jadi itu tanggung jawab masing-masing mahasiswa, karena ini sudah 1 tahun kita berlangsung menggunakan Google Meet ya. Jadi nggak mungkin lagi kita masih gaptek atau masih belajar menggunakan Google Classroom ini. Ya, jadi itu silahkan ditanggung-jawabi masing-masing. Nah, itulah kontrak kuliah kita selama 1 semester ini dengan mata kuliah desain web dan praktek desain web. Nah, kita masuk ke materi kita, yaitu sejarah website. Jadi karena ini pertemuan pertama, saya mau ajarkan dulu mengenai website. Website itu apa sih sebenarnya? Ya, website itu berupa halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga dapat diakses di seluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet. Nah, itulah pengertian dari website. Jadi kalau zaman dahulu belum ada internet, belum ada website, bagaimana cara kita menyebarkan informasi atau menyampaikan informasi?
Nah, ada kalau zaman dahulu belum ada media sosial, belum ada media cetak, belum ada media digital. Nah, berarti masih menyebarkan informasi dari mulut ke mulut ya, seperti gosip ya. Jadi menyebarkan dari mulut ke mulut, menyebarkan informasi. Kemudian setelah adanya media cetak, nah maka menyebarkan informasi bisa melalui surat ya, bisa melalui koran, bisa melalui majalah, tabloid dan sebagainya. Kemudian ada lagi media visual atau digital. Nah, bisa kita lihat itu dari TV, kan televisi, kemudian radio. Nah, itu waktu belum ada internet. Tapi setelah adanya internet, ya kan, informasi itu menjadi lebih luas bisa didapatkan karena semua orang bisa mengakses internet, ya. Jadi bisa memberikan informasi melalui website, kemudian ada media sosial sekarang, ya. Kemudian ada koran online. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya zaman dulu itu pemberian informasinya terbatas, hanya beberapa orang saja yang bisa tahu. Nah, itu dia. Jadi kalau sudah menggunakan internet, maka informasi bisa disalurkan melalui website. Nah, jadi website itu merupakan komponen atau kumpulan komponen yang terdiri dari teks, ya, gambar, kemudian video atau suara, animasi, sehingga menjadikan media informasi lebih menarik untuk dikunjungi. Nah, itu dia komponen-komponen dari website. Jadi kalau misalnya nanti kamu mau membangun sebuah website, berarti kamu harus pikirkan informasi apa yang akan disajikan di dalam website tersebut. Nah, teks apa, kemudian gambarnya harus ada dong. Jangan seperti kita membaca biografi, ya. Nah, jadi harus ada beberapa komponen yang bisa menjadikan media informasi kamu tersebut lebih menarik untuk dikunjungi. Nah, itu dia. Jadi harus ada teks, gambar, kemudian suara ataupun animasi, ataupun bisa kamu tambahkan di situ video. Nah, kemudian sejarah website, ya. Jadi penemu situs website itu adalah Sir Timothy John Timms Berners-Lee. Nah, jadi situs web yang tersambung dengan jaringan pertama kali muncul di tahun 1991. Nah, itu belum lahir kita ya, saya pun belum lahir di situ. Jadi web pertama digunakan untuk mempermudah tukar menukar dan memperbaharui informasi ke sesama peneliti di tempat mereka bekerja. Jadi pertama kali website itu dilakukan hanya untuk sesama peneliti di tempat bekerja. Nah, jadi tempat peneliti itu nama perusahaannya adalah CERN. Ya, CERN. Nah, ini adalah sebuah perusahaan yang terbesar pada zamannya yang bergerak di bagian penelitian nuklir. Nah, itu dia. Jadi website itu atau web pertama kali digunakan untuk memperbaharui informasi ke sesama peneliti di CERN. Nah, jadi kemudian di tanggal 30 April tahun 1993, ya, CERN juga mengumumkan bahwa www atau www dapat digunakan secara gratis oleh publik. Nah, itu dia. Jadi dimulai dari tanggal 30 April 1993 maka dibukalah akses publik untuk dapat menggunakan website. Nah, website sendiri dapat diakses melalui jaringan internet, melalui alamat internet yang dikenal dengan URL atau jaringan wilayah lokal, ya, yang disebut dengan LAN atau Local Area Network dengan cara mengakses IP address. Nah, jadi untuk memahami website sebenarnya kita juga harus punya pengetahuan sedikit atau teoritisnya mengenai jaringan, karena yang menjembatani antara website, ya, antara website dengan pengguna, ya, atau penerima informasi itu adalah jaringan.
Nah, itu dia ya. Nah, kemudian kita lanjut ya, salah satu komponen jaringan adalah IP atau Internet Protocol Address yang memungkinkan device Anda ya, baik itu laptop, PC, ponsel untuk terkoneksi dengan internet. Jadi IP address itu ibarat alamat rumah ya. Jadi ketika kita mengakses google.com, maka yang terhubung ke situ kita akan terhubung dengan menggunakan IP address. Nah, jadi berhati-hati kalau misalnya kita menggunakan IP address, menggunakan WiFi public ya, karena ketika kita terkoneksi ke WiFi public maka akan terdeteksi IP address dari handphone atau device kita yang terhubung dengan WiFi public itu langsung kelihatan siapa-siapa saja IP address-nya. Jadi hati-hati, awas ada yang dihack, apalagi yang sering menyimpan ini kata sandi atau PIN mobile bankingnya di handphone. Nah, itu hati-hati ya. Kemudian penggolongan website ya, website itu terbagi menjadi 3 bagian besar ya. Yang pertama adalah website statis ya, website statis. Jadi website statis itu adalah web yang mempunyai halaman tidak berubah. Nah, jadi contohnya kalau misalnya kita mau melakukan perubahan pada suatu halaman harus dilakukan secara manual, berarti kita harus panggil tuh programmernya untuk mengubah datanya atau tampilannya. Nah, kemudian website dinamis ya, website dinamis merupakan website yang secara struktural diperuntukkan untuk update sesering mungkin. Nah, biasanya selain halaman utama atau front end yang bisa diakses oleh user, pada umumnya juga disediakan halaman back end untuk mengedit konten dari website. Nah, jadi kemudian yang ketiga adalah website interaktif. Nah, web yang saat ini memang sedang booming. Salah satu website interaktif adalah blog dan forum. Nah, jadi ada beberapa contoh website statis ya, ada Facebook ya, karena kalau misalnya ada perubahan tampilan maupun data berarti kita harus terhubung ke developernya ya. Kemudian Twitter juga seperti itu, kompas.com, viva.com, Wikipedia dan sebagainya. Nah, kalau website dinamis dan interaktif ya, contohnya adalah WordPress ya. Karena di WordPress itu bagi yang pernah membuat WordPress-nya, nah di situ bisa kita pilih atau customize sendiri ya tampilan-tampilannya. Jadi dapat berubah kapanpun yang kita mau tanpa kita harus menghubungi developernya. Nah, contoh yang kedua adalah PrestaShop, kemudian Blog, Joomla, OpenShare, Moodle, Drupal dan sebagainya. Jadi perkembangan internet dari zaman ke zaman ya di dunia ini sangat cepat dan luas, menembus ke segala bidang. Jadi internet berasal dari kata interconnection networking. Nah, jadi bagi yang belum pernah mendengar apa kepanjangan internet, nah inilah dia internet. Interconnection networking yang mempunyai arti hubungan dari berbagai komputer dengan membentuk sistem jaringan yang mencakup seluruh dunia atau biasa disebut dengan jaringan global. Nah, itu dia ya. Jadi internet itu bisa menghubungkan ke siapa saja, bisa mencakup ke seluruh dunia. Nah, itu dia. Kemudian internet sendiri merupakan sebuah jaringan komputer yang sangat besar, meliputi seluruh dunia, dan jaringan besar ini terhubung atau menghubungkan jaringan-jaringan kecil. Nah, internet juga menggunakan protokol atau transmisi berbasis TCP/IP. Kenapa? Suara saya jelas? Jelas. Makin kecil, Bu. Makin kecil? Iya. Makin kecil ya? Ini udah jelas? Jelas, Bu. Oke. Bu. Nah,
Jadi selain protokol transmisi, internet juga menerapkan protokol aplikasi, contohnya adalah protokol HTTP untuk web. Jadi HTTP itu nanti terbagi dua, nanti akan saya jelaskan ya. Kemudian ada www atau World Wide Web atau disingkat dengan web. Ya, jadi web itu atau website atau www adalah suatu ruangan informasi di mana sumber-sumber daya yang berguna diidentifikasi oleh pengenal global yang disebut dengan URI. Ya, Uniform Resource Identifier. Kemudian www sering dianggap sama dengan internet secara keseluruhan, walaupun sebenarnya ia hanyalah bagian daripada website itu sendiri, ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bagaimana sih website itu bekerja? Nah, bisa kita lihat di sini, ya, ada sebuah bagan, ya. Jadi di bagan ini bayangkanlah yang gambar orang ini adalah kamu, ya kan? Kemudian web browser ada sebagai klien. Kemudian ada web server. Nah, saya mau tanya dulu, web browser apa saja yang kamu tahu? Jangan-jangan ada yang nggak tahu yang mana web browser. Siapa yang tahu apa saja web browser? Halo? Ada yang tahu? Nggak ada? Ya, Opera Mini. Terus apa lagi? Chrome browser. Ya, UC browser, Chrome, Mozilla, Safari, ya kan, dan sebagainya. Ya, jadi itu adalah web browser. Nah, jadi kamu sebagai pengguna di sini, ya, ketika kamu mengetikkan di web browsermu youtube.com, ya kan, kamu inputlah URL-nya atau alamatnya, ya, youtube.com misalnya kamu ketik di web browser. Nah, kemudian dari web browser ini, kalau kamu terhubung ke jaringan internet, ya, ini akan mengirimkan yang namanya protokol HTTP request, ya. Melalui HTTP request ini, ya, berarti dia mengirimkan URL-mu tadi, mengakses. Nah, berarti dicarilah web servernya si youtube.com. Karena kamu tadi ketikkan youtube.com, maka HTTP request akan mengakses ke server, ya, servernya si YouTube. Nah, kemudian setelah sampai di YouTube, ya, youtube.com servernya, maka akan dikirimkan kembali protokol HTTP respon, ya. Nah, HTTP respon dikirimkanlah apa yang kamu minta tadi, ditampilkanlah ke browser. Nah, itulah dia cara kerjanya. Jadi ketika kamu ketikkan URL misalnya simakumi.com, maka dengan menggunakan TCP/IP akan dikirimkan protokol HTTP request, ya, ke dalam servernya si Simak Umi. Lalu akan ditampilkan kembali, ya, dengan mengirimkan HTTP respon ke web browser. Maka akan ditampillah di sini di web browser ini Simak Umi, dan didisplaylah, ditampilkanlah ke penggunanya. Jadi seperti itu dia cara kerja website. Nah, ini dia ya, website menghubungi server tersebut pada URL. Setelah terhubung, browser mengirimkan HTTP request. Nah, server menjawab dengan mengirimkan HTTP respon berisi header dan isi dokumen. Nah, kemudian untuk dokumen yang terdiri dari berapa file, misalnya dokumen bergambar, browser harus mengirimkan HTTP request lagi untuk setiap file. Nah, contoh, ya, kalau misalnya kamu membuka sebuah website, ya, yang di dalamnya ada banyak gambar, ya, atau misalnya kita bilang salah satu e-commerce, ya, website e-commerce, ketika kamu terhubung ke situ, kalau misalnya kamu merasa lambat,
Ya, berarti ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah koneksimu. Ya, koneksimu tidak stabil. Kemudian ada kemungkinan juga servernya yang memang lambat. Ya, servernya. Ya, kemudian yang ketiga, karena saking banyaknya gambar atau video atau tampilan yang mau ditampilkan ke dalam web browser. Jadi seperti yang saya bilang tadi, jadi kalau misalnya ada banyak dokumen di dalam sebuah servernya tersebut, ya, misalnya di salah satu e-commerce ada banyak gambar ya. Nah, kemudian itu akan harus mengirimkan setiap filenya itu HTTP request harus mengirimkan setiap file. Jadi dikirim misalnya ada 10 gambar atau 10 dokumen, dikirim 1, kemudian diakses lagi, dikirim lagi kedua, diakses lagi, dikirim ketiga. Nah, seperti itu. Jadi itulah yang menyebabkan kadang sebuah website itu bekerja lambat. Ya, karena itu. Ya, kemudian browser menampilkan semua isi dokumen kepada user. Nah, itulah hasil akhirnya ketika kita sudah mengakses sebuah server. Nah, itulah dia cara kerja web. Jadi dalam kerja web yang paling utama adalah protokol HTTP atau disebut dengan Hypertext Transfer Protocol. Nah, jadi HTTP ini adalah protokol yang dipergunakan untuk mentransfer dokumen dalam website. Nah, protokol ini adalah protokol ringan dan tidak berstatus dan generik yang dapat digunakan berbagai macam tipe dokumen. Nah, jadi kita bisa lihat ini ya perkembangan website ya. Dari web versi 1 ya, yang merupakan teknologi web yang pertama kali digunakan dalam aplikasi web. Atau ada yang menyebutnya web 1.0. Ya, jadi pada zamannya itu web 1.0 itu bersifat personal. Ya. Banyak digunakan untuk situs web yang bersifat personal. Nah, kemudian teknologi web versi 1 ya, HTML dasar, kemudian CSS dasar dan JavaScript adalah bahasa yang bisa membangun sebuah website tersebut. Website versi 1.0. Kemudian ada Flash dan Java Applet. Kemudian menggunakan browser populer ya pada saat itu adalah Netscape dan Internet Explorer. Nah, Internet Explorer kan semakin berkembang ya, sampai sekarang masih ada ketika kita mau install sistem operasi Windows. Ya, jangan pernah berpikir mau install web browsernya Internet Explorer, nggak ada. Ya. Nah, kemudian koneksi internet masih dial up maksimal 56 KB per second. Nah, bayangkanlah kalau mengakses sebuah data atau dokumen dengan kecepatan 56 KB per second sangatlah lambat. Kalau sekarang kan kita sudah ketika kita sudah pakai koneksi internet paling cepat itu ada yang 10 Mbps, megabyte ya. Nah, bukan kilobyte lagi. Nah, itu dia untuk web versi 1. Kemudian karakteristik web versi 1 ya, merupakan halaman web yang statis atau hanya berfungsi untuk menampilkan saja. Nah, itu dia. Jadi karena penggunaannya hanya biasanya digunakan personal, berarti dia hanya berfungsi untuk menampilkan informasi saja. Nah, itulah website statis. Jadi halaman masih didesain dengan HTML murni yang hanya memungkinkan orang untuk melihat tanpa ada interaksi. Nah, jadi kalau misalnya apa maksudnya interaksi? Misalnya kamu mengisi simak data di simak Umi ya. Kemudian kamu sudah selesai mengisi KRS misalnya ya. Jadi ketika kamu tekan tombol, nah pasti akan ada muncul interaksi di situ berupa pesan. Apakah kamu sudah yakin untuk menyelesaikan KRS ini misalnya kan, atau misalnya ada tombol hapus
ya, ada tombol hapus. Ketika kamu klik tombol hapus, pasti ada muncul lagi pesan, ya, pesan. Nah, pesan itu tidak bisa dibuat melalui HTML murni, jadi harus ada interaksi yang baik untuk menampilkan sebuah website. Nah, kemudian biasanya hanya menyediakan semacam buku tamu online. Nah, tidak ada interaksi yang intens. Kemudian masih menggunakan form yang dikirim melalui email, sehingga komunikasinya biasanya satu arah. Nah, itulah karakteristik dari web versi 1. Kemudian yang versi 2, ya, web versi 2 merujuk pada generasi yang dirasakan sebagai generasi kedua layanan berbasis web, seperti situs jaringan sosial, ya, atau sosmed, ya. Kemudian perangkat komunikasi yang menekankan pada kolaborasi online dan berbagi antar pengguna. Nah, jadi bedanya versi 1 dan versi 2 tadi sudah ada perkembangan, bukan hanya menampilkan informasi seperti yang versi 1. Nah, tetapi bisa melakukan interaksi dengan berbagai pengguna. Nah, kemudian istilah ini tidak mengacu kepada pembaharuan spesifikasi teknis web, tetapi lebih kepada bagaimana cara si pengembang sistem dalam menggunakan platform web. Nah, teknologi di web versi 2 bisa kita lihat di sini ada beberapa, ya. Ada menggunakan Ajax dan jQuery serta JavaScript library untuk yang mendominasi dalam pembangunan dokumen HTML atau dokumen web. Nah, kemudian meningkatnya penggunaan HTML versi 5 dan makin menurunnya penggunaan Flash. Nah, ada mobile web dan responsive web design yang lebih menarik. Jadi kalau zaman dulu website itu biasanya hanya diperuntukkan untuk PC atau komputer, ya, bisa dibuka dari PC atau komputer. Nah, jadi kalau misalnya kita buka dari handphone, tampilannya itu tampilan komputer, tidak responsif mengikuti layar atau resolusi dari media kita atau device kita. Jadi kalau kita buka tablet, ya, kalau kita buka dari tablet, tampilannya tetap tampilan desktop, ya. Tampilan desktop itu kan panjang ke samping, lebar, ya. Nah, jadi tampilannya seperti itu, tidak mengikuti ukuran atau resolusi dari layarnya si device. Nah, kemudian XML dan JSON untuk pertukaran data. Ada lagi web API, ya, dan mashup. Jadi mashup ini istilah untuk menggabungkan beberapa layanan menjadi satu. Nah, kemudian web browser yang populer adalah Chrome, Safari, dan Firefox. Jadi kalau zaman di versi yang kedua ini, browsernya bisa kita lihat Chrome, ya. Chrome mendominasi, kemudian Safari dan Firefox. Nah, koneksi internet pada zaman versi web kedua ini adalah menggunakan broadband dengan maksimal kecepatan 1 MB per second, yaitu kecepatan maksimalnya. Tadi yang versi 1 maksimal 56 KB, ya. Kemudian Android dan iOS mendominasi pengguna mobile web. Nah, itulah di versi kedua. Nah, kemudian karakteristik web versi 2. Nah, web sebagai platform, data sebagai pengendali utama. Nah, kemudian inovasi dalam perakitan sistem serta situs disusun dengan menyatukan fitur dari pengembangan yang terdistribusi. Kemudian sudah bisa melakukan model bisnis yang ringan yang dikembangkan dengan gabungan isi dan layanan, dan mudah digunakan dan diadopsi oleh si user.
Nah, kemudian karakteristik web versi 3 ya. Yang pertama itu integrasi web ke dalam produk rumah tangga seperti TV, kulkas, atau jendela pintar atau home entertainment. Nah, jadi kalau misalnya pernah kita ketahui ya, di dalam sebuah rumah smart home dibilang ya. Jadi di dalam rumah itu bisa ada koneksi internet yang terintegrasi dengan perangkat-perangkat rumah tangga. Seperti TV ya, kalau sekarang sudah ada TV Android ya. Sudah ada TV Android. Kemudian terkoneksi ke internet. Nah, itu dia. Kemudian kulkas. Nah, kulkas juga seperti itu. Misalnya mau mendinginkan suhunya atau misalnya di musim hujan ya kan, mau jangan terlalu dingin nanti beku semua gitu ya kan. Nah, bisa di setel suhunya. Nah, kemudian ada lagi untuk home entertainment. Nah, misalnya ada sebuah di dalam rumahnya ada speaker ya atau home entertainment ya, bisa terhubung melalui perangkat internet. Nah, ada lagi AC ya. Kalau sekarang AC sudah ada wifi-nya loh ya. Contoh misalnya di rumah saya itu kalau misalnya siang itu panas sekali. Jadi kalau misalnya saya siang selesai dari kantor mau ke rumah, saya tinggal hidupkan dari handphone saya. Nah, di rumah misalnya ada wifi ya, saya hidupkan dari handphone saya AC-nya. Jadi saya tinggal tekan tombol on dari handphone, maka secara otomatis AC yang ada di rumah akan hidup. Jadi ketika kita sampai ke rumah, ruangan sudah dingin. Nah, seperti itu. Ya, kemudian semantik web. Nah, contoh dari semantik web adalah knowledge graph di Google Search. Nah, itu dia. Kemudian ada natural language processing, perintah menggunakan suara. Contoh kalau menggunakan iPhone namanya Siri ya. Nah, kalau ada lagi voice action Android atau voice search. Jadi ketika kita mau menggunakan pencarian Google, di situ kan ada logo mikrofon ya. Kita tinggal tekan logo mikrofon terus kita ngomong, maka ucapan yang kita ucapkan tadi akan diketikkan atau tertulis secara otomatis di bar Google Search-nya. Nah, seperti itu. Atau misalnya kita bisa coba Google Assistant. Nah, itu salah satu contohnya. Kita tinggal bilang oke Google. Nah, maka Google-nya akan menjawab. Ada yang bisa saya bantu? Nah, seperti itu Google Assistant. Nah, itulah karakteristik web versi 3. Kemudian location based service dan personifikasi informasi. Web tidak lagi memberikan informasi, namun memberikan solusi ya. Kemudian komputer dan web bisa dipakai untuk menggunakan atau mencari sebuah visual. Nah, contoh misalnya Google Glass atau Google Lens. Ya, kita tinggal sorot gambar, sebuah gambar menggunakan aplikasi Google Lens. Silakan dicoba nanti diinstal aja dari App Store atau Play Store-nya Google Lens. Ya, kita coba sorot sebuah benda menggunakan aplikasi Google Lens, maka itu akan terdeteksi langsung. Nah, contoh misalnya benda itu namanya apa, mereknya apa, kemudian biasa harganya berapa, harga pasaran dijualan di e-commerce Tokopedia berapa, di Shopee berapa. Nah, itu seperti itu akan muncul langsung. Jadi akan mencari secara otomatis di Google. Nah, itulah kelebihan dari web versi 3.